Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Kami dari Cahaya Nusantara Meditation and Pranic Healing Therapy akan sedikit memberikan share kepada sahabat semua bagaimana caranya kita mendeteksi penyakit sekaligus mengobati penyakit melalui telapak tangan, telapak kaki, dan punggung. Baik, kita mulai saja. Yang pertama adalah bagaimana cara mendeteksi atau mendiagnosa penyakit melalui telapak tangan dan telapak kaki. Di telapak tangan kita, seperti dalam layar, di telapak tangan kita dan di telapak kaki kita itu terdapat syaraf-syaraf yang terhubung dengan organ-organ di dalam tubuh kita. Ya, seperti dalam gambar, di atas jempol ini adalah syaraf yang terhubung dengan organ tubuh mata, ya, kemudian hidung, turun ke bawah ini mulut, kerongkongan, ya, kemudian paru-paru, ada jantung, lambung, dan sekelilingnya ini adalah usus-usus besar sampai dengan kepada pencernaan. Ya. Jadi gambar tersebut mengindikasikan susunan-susunan saraf yang terhubung kepada organ-organ tubuh manusia. Begitupun jari tangan mulai dari telunjuk, tengah, manis, kelingking ini juga tersambung atau terhubung dengan organ tubuh kita. Ya. Untuk telunjuk dan kelingking ini terhubung dengan tangan kita, baik kiri maupun kanan. Untuk tengah, jari tengah dan manis ini terhubung dengan organ kaki kita. Jadi untuk mendeteksi apabila ada penyakit di dalam tangan kita, maka kita bisa menekan pada syaraf-syaraf yang ada di jari telunjuk maupun jari kelingking. Begitupun untuk penyakit yang ada di kaki, kita bisa mendeteksi melalui jari tengah dan jari manis. Ya. Misalkan ada cedera, bengkak di tangan sebelah sini, misalkan di tangan lah ada cedera bengkak atau memar, ya kita bisa mengurut misalkan di sini, ya, di ruas ini. Maka kita bisa melakukan pengurutan di ruas ini. Ya, kalau di ruas ini pergelangan, kita bisa melakukan pemijatan di ruas telunjuk atas atau di kelingking atas. Ya, jadi kita melakukan pemijatan di area ini. Ya, boleh dilakukan pemijatan tapi tidak di lokasi yang sakit, ya, di sekitarnya ini boleh. Tapi lebih aman kita melakukan pemijatan atau pengurutan di jari telunjuk dan jari kelingking. Ya. Bagaimana cara mendeteksi penyakit pada organ tubuh kita? Coba lakukan pemijatan pada saat titik-titik syaraf ini. Apabila kita merasa sakit pada syaraf itu, berarti ada kemungkinan penyakit di organ tubuh yang kita pencet titik syarafnya. Misalkan di sini, di paru-paru rasa sakit, berarti ada gejala di paru-paru kita. Atau titik lambung di sini. Ya, berarti begitu ditekan rasa sakit, maka kemungkinan ada penyakit di sekitar lambung kita. Ya, setelah kita mendeteksi ada penyakit, maka pengobatannya adalah lakukan pemijatan ini secara berulang-ulang, ya, selama 3 menit, ya, 3 menit, ya, kiri dan kanan. Kemudian telapak kaki juga boleh. Ya. Lakukan itu terus-menerus pemijatan selama 3 menit. Ya, ini 3 menit. Kemudian kaki 3 menit, kaki kiri 3 menit, kaki kanan 3 menit. Ya, diusahakan pemijatan itu dilakukan bertahap selama beberapa hari sampai penyakit itu benar-benar sembuh. Ya, jadi ini titik-titik yang mengindikasikan atau yang dapat dijadikan diagnosa untuk penyakit kita sekaligus bisa untuk mengobati. Kemudian yang kedua adalah titik-titik syaraf pada punggung, ya, banyak titik-titik syaraf pada punggung, mulai dari titik tengkuk, ya, di belakang daripada ini, di belakang, ya, bahu kiri, bahu kanan berikat, ya, seperti dalam gambar yang tertera, banyak sekali titik-titik yang berhubungan dengan organ tubuh kita. Ya, untuk mendiagnosa atau mendeteksi apakah ada penyakit atau tidak, ya, teman-teman atau sahabat semua boleh melakukan penekanan pada titik-titik yang ada pada gambar. Ya, titik. Cara menekannya dengan menggunakan jari atau seperti ini, ya, seperti ini.
ya, di tempat-tempat atau di titik-titik yang tertera pada gambar. Apabila ketika ditekan terasa sakit, maka mengindikasikan bahwa ada penyakit di daerah yang kita tekan. Ya, misalkan itu titiknya titik paru, kita tekan kemudian terasa sakit, nah berarti ada indikasi penyakit di organ paru-paru kita. Ya, jadi cara menekannya seperti ini. Ketika ditekan terasa sakit berarti ada gejala sakit pada organ tubuh kita. Ya. Untuk pengobatannya lakukan penekanan selama 3 menit. Untuk titik-titik yang memang terdapat penyakit. Ya, untuk titik yang tidak berpenyakit biasanya tidak terasa sakit. Ya, tapi yang ditekan itu sakit berarti terdapat penyakit. Lakukan itu secara menyeluruh, dari tahapan di atas, kemudian di tengah, kemudian bawah. Jadi ada 3 di dalam punggung kita itu ada 3 tahap. Jadi titik atas namanya, titik tengah, lalu titik bawah. Titik atas ini lebih kepada indera-indera bagian atas seperti kepala, mata, kuping, tenggorokan, mulut, dan lain sebagainya. Ini namanya titik atas. Titik tengah itu paru-paru, jantung, lambung, lever, hati, itu ada di titik tengah. Kemudian titik bawah lebih kepada titik-titik pencernaan seperti kandung kemih, kemudian saluran uretra, macam-macam termasuk prostat dan sebagainya. Ya. Lakukan pemijatan di tempat-tempat yang merasakan sakit. Urut dari atas, kemudian ke tengah, kemudian ke bawah. Ya, lakukan pemijatan pada titik-titik yang ada pada gambar. Untuk yang tidak berasa sakit, kita tidak terlalu lama untuk melakukan pemijatannya. Ya. Tapi kalau titik yang berasa sakit, lakukan pemijatan selama 3 menit saja. 3 menit di lokasi yang terasa sakit. Ya. Pijit-pijit di lokasi atau titik yang berasa sakit. Setelah dilakukan pemijitan, maka kita lakukan pemijitan secara menyamping. Ya. Jadi di sini ke arah samping. Setelah kita selesai melakukan pemijitan di titik-titik, maka sudahi dengan pemijitan ke arah samping. Ya, jadi pemijitan seperti ini, dari atas, kemudian tengah, kemudian ke bawah. Ya, itu fungsinya untuk kembali melancarkan peredaran darah kita di ruas-ruas daerah titik-titik syaraf pada punggung. Ya. Jikalau ada pengobatan atau indikasi penyakit yang ada dalam diri kita, cara yang pertama adalah segera cek ke rumah sakit atau dokter untuk memastikan apakah memang ada penyakit di dalam tubuh kita. Pengobatan dapat dilakukan sesuai dengan pilihan Anda. Apakah Anda berobat ke rumah sakit dengan menggunakan obat-obat medis dari rumah sakit, atau Anda dapat melakukan pengobatan sendiri secara alternatif menggunakan herbal maupun totok syaraf. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk sahabat semua. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Rahayu, rahayu, rahayu.